Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dengan acara Menerima hari ini. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada kesempatan ini kami kembali boleh mendengarkan acara Menerima hari ini, di mana kami boleh belajar renungan firman Tuhan singkat untuk mengisi hati kami, hidup kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu kami simpan dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini saya akan membawakan satu kebenaran firman Tuhan dengan topik yang tetap berkaitan dengan akhir zaman. Karena saya punya satu kerinduan agar seluruh jemaat, siapapun yang mendengarkan acara Menerima hari ini, boleh betul-betul mengetahui peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, dan bisa mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang tanda kedatangan Yesus Kristus yang bersifat spesial, yang bersifat general atau universal, dan yang bersifat gerejawi. Sedangkan yang baru lalu ini kita membahas pembagian tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus menurut Dr. Kevin J. Conner, yaitu tanda kedatangan Yesus yang bersifat negatif. Nah, kali ini saya ingin melanjutkan bagaimana tanda kedatangan Tuhan Yesus yang bersifat positif menurut Dr. Kevin J. Conner. Nah, saudara sekalian, tanda kedatangan Yesus yang bersifat positif yang pertama adalah pencurahan Roh Kudus di seluruh dunia atas seluruh manusia akan terjadi sebelum kedatangan Kristus. Nah, kita akan membaca bersama-sama di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Perikopnya adalah hari Tuhan. Ya, perikop dari bacaan Alkitab kita ini hari Tuhan. Ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ayat 30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Nabi Yoel memberikan suatu tanda kedatangan Yesus Kristus yang bersifat positif yang pertama, yaitu pencurahan Roh Kudus di seluruh dunia atas seluruh manusia, dan itu akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi sebetulnya pencurahan Roh Kudus itu sudah dimulai pada waktu Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, tetapi akan disempurnakan pada hari-hari terakhir. Dan ini akan terjadi atas seluruh manusia
entah orang-orang Yahudi atau non-Yahudi, dan akan juga mencangkokkan seluruhnya ke dalam pohon zaitun melalui iman kepada Yesus. Jadi orang-orang yang non-Yahudi dicangkokkan menjadi umat pilihan Allah melalui iman kepada Yesus menurut Roma pasal yang ke-11. Dan ini merupakan tanda kedatangan Tuhan Yesus yang bersifat positif yang pertama. Kemudian tanda kedatangan Yesus yang bersifat positif yang kedua, Injil Kerajaan akan dikhotbahkan atau akan didengar oleh seluruh bangsa menjadi kesaksian yang penuh kuasa sebelum akhir zaman datang. Jadi Injil Kerajaan akan disebarkan dan didengar oleh seluruh bangsa di seluruh dunia ini. Saudara tahu bagaimana sekarang ini begitu mudahnya kita mendengarkan khotbah-khotbah, mendengarkan Injil disampaikan melalui channel-channel YouTube, melalui internet, melalui televisi, melalui satelit, melalui radio online, melalui podcast. Ada begitu banyak aplikasi-aplikasi di mana orang begitu mudah mendengarkan Injil dari berbagai negara, dari berbagai hamba Tuhan yang ada di seluruh dunia. Dan itu merupakan penggenapan dari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi sebelum Yesus datang, sebelum kesudahan alam ini terjadi, Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Itu dapat dibaca di dalam Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Mari kita membaca bersama-sama supaya kita tahu bahwa semuanya ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan dari pandangan manusia. Injil Matius 24 ayat 14 dikatakan demikian. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, maksudnya sesudah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Jadi kesudahan dunia tidak akan pernah tiba kalau Injil Kerajaan belum diberitakan di seluruh dunia. Jadi Tuhan Yesus tidak akan datang kalau Injil Kerajaan belum diberitakan di seluruh dunia. Menurut Matius 24 ayat yang ke-14 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah tanda kedatangan Yesus yang positif yang kedua. Nah, kita akan melihat apa lagi tanda kedatangan Yesus yang positif yang ketiga, yaitu pemulihan kebenaran-kebenaran Alkitab kepada umat Allah akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi pemulihan kebenaran-kebenaran Alkitab itu akan terjadi, semua akan diungkapkan secara benar, saudara ya, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itu bisa dibaca di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-12 sampai 13, Efesus pasal yang ke-4 ayat 9 sampai 16. Ini bisa dibaca oleh Bapak Ibu saudara sekalian di rumah, karena tidak mungkin kalau kita baca satu persatu karena terlalu banyak ayatnya dan waktunya akan bisa begitu panjang. Nah, kemudian tanda kedatangan Yesus yang positif yang keempat, gereja pada zaman akhir akan dipulihkan pada kemuliaannya yang semula. Sekali lagi, gereja pada zaman akhir akan dipulihkan pada kemuliaannya yang semula. Ini bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-19 sampai 21, atau dalam Efesus pasal 5 ayat 23 sampai 32. Jadi nanti gereja yang sudah dipulihkan ini akan menjadi gereja yang berkemenangan. Di dalam Matius 16 ayat 15 sampai 20. Jadi gereja makin disempurnakan dan makin dipulihkan dan menjadi gereja yang berkemenangan, saudara ya, yang tanpa noda, tanpa cacat celah,
gereja yang sempurna. Itu akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, tanda kedatangan Yesus yang bersifat positif yang kelima, yaitu doa Kristus bagi kesatuan gerejanya akan masuk di dalam penggenapan, agar dunia melihat kesaksian sebelum Kristus kembali bahwa gereja dipersatukan. Nah, itu akan terjadi di mana kesatuan gereja itu akan terjadi luar biasa menjelang kedatangan Tuhan Yesus, seperti doa Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 itu. Nah, saudara bisa melihat nanti Bapak baca di Injil Yohanes pasal 17, di mana memang Yesus berdoa agar gereja boleh bersatu, umat Tuhan boleh bersatu. Jadi kesatuan gereja ini akan digenapi menjelang kedatangannya yang kedua kali. Tidak lagi memandang berbagai merek atau berasal dari sinode mana, semua akan satu kesatuan, bahu membahu. Ya, itu akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, kemudian tanda kedatangan Yesus yang positif yang keenam, gereja akan membawa dalam tuaian terakhir jiwa-jiwa ke dalam kerajaan Allah, seperti yang disimbolkan dalam perayaan tuaian dalam hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun dalam Imamat pasal 23. Jadi ini merupakan sesuatu bahwa tuaian jiwa-jiwa akan dituai secara luar biasa pada akhir zaman, di mana di situ bahwa orang-orang akan berbalik untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa semuanya boleh diselamatkan, dituai pada penuaian akhir, saudara. Tetapi saudara perhatikan, di sini ada dua hal yang sama-sama bertumbuh, saudara. Di satu pihak kegelapan meningkat atau kejahatan meningkat, dan di lain pihak bahwa terang atau kesempurnaan gereja juga meningkat. Jadi saudara, selain kejahatan meningkat, terang atau kesempurnaan gereja juga meningkat. Jadi sama-sama meningkat, seperti yang disebutkan di dalam Injil, di mana gandum dan ilalang akan bertumbuh bersama-sama sampai akhir zaman. Jadi saudara sekalian, gandum bertumbuh, kemudian juga ilalang bertumbuh, kejahatan bertumbuh, tetapi kesempurnaan gereja juga bertumbuh. Injil juga akan bertumbuh, akan menangkap ikan-ikan yang dimenangkan, ya, itu artinya ditangkap ikannya oleh kemenangan Injil, saudara. Jadi saudara sekalian, kejahatan dan kesempurnaan gereja itu sama-sama bertumbuh, tetapi pada akhirnya akan dipisahkan, di mana gandum akan masuk gudang Allah, tetapi ilalang akan dibakar dalam api. Nah, itu akan terjadi pembedaan dan pemisahan pada akhir zaman. Jadi saudara sekalian, itulah tanda-tanda kedatangan Yesus yang bersifat positif. Pencurahan Roh Kudus di seluruh dunia atas seluruh manusia. Kemudian Injil Kerajaan akan diberitakan kepada seluruh bangsa. Pemulihan kepada kebenaran-kebenaran Alkitab. Gereja pada zaman akhir akan dipulihkan dengan disempurnakan menjadi gereja sempurna, di mana akan menjadi gereja yang berkemenangan. Lalu doa Kristus untuk kesatuan gereja akan tergenapi. Dan yang keenam, gereja akan membawa tuaian jiwa-jiwa yang sangat luar biasa pada akhir zaman. Sekalipun kejahatan juga bertumbuh, tetapi kesempurnaan gereja juga bertumbuh. Gandum dan ilalang sama-sama bertumbuh, tetapi gandum akan disimpan di gudang Allah, tapi ilalang akan dibakar oleh api. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mengerti apakah tanda kedatangan Yesus
yang bersifat positif itu Tuhan, sehingga kami boleh bersiap-siap menyiapkan diri kami untuk layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.